Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Setiawati Intan Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah Kognisi Sosial dan kepada teman-teman yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Zifora Kasaski Antoni Putri dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya mengenai kognisi sosial. Jadi apa sih kognisi sosial itu? Kognisi sosial adalah bagaimana seseorang berpikir mengenai dirinya sendiri dan dunia sosial. Atau secara spesifik, bagaimana seseorang memilih, menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi sosial untuk mengambil keputusan dan membuat penilaian. Menurut Shaw dan Constanzo, terdapat 3 ruang kognisi atau psikologi sosial. Yang pertama adalah pengaruh sosial terhadap proses-proses individual. Yang kedua, pengaruh sosial terhadap proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pengaruh sosial terhadap interaksi kelompok seperti organisasi masyarakat, kerjasama, kepemimpinan, persaingan, dan sebagainya. Dalam proses berpikir, terdapat sebuah teori yang dinamakan dual proses teori atau teori proses ganda, di mana dalam teori tersebut dijelaskan tentang bagaimana pikiran muncul dalam 2 cara yang berbeda atau sebagai hasil dari 2 proses yang berbeda. Kedua proses tersebut terdiri atas proses implisit yang bersifat otomatis dan proses eksplisit yang bersifat terkendali. Dual proses teori memiliki dampak terhadap psikologi sosial. Salah satunya adalah stereotype. Stereotype adalah kebiasaan orang yang akan mempersepsikan informasi orang lain dan mengkategorikannya berdasarkan usia, jenis kelamin, peran, ataupun ras. Dalam kognisi sosial terdapat skema. Skema adalah struktur mental yang digunakan seseorang untuk mengorganisasikan pengetahuannya mengenai subjek-subjek atau dunia sosial di sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana sebuah informasi dicatat, dipikirkan, dan diingat. Terdapat berbagai jenis skema. Yang pertama adalah skema mengenai kelompok orang. Misalnya di Amerika, banyak orang kulit putih yang memiliki skema bahwa orang yang berkulit hitam cenderung melakukan tindak kejahatan. Yang kedua adalah skema mengenai individu tertentu. Misalnya saat seseorang pergi ke perpustakaan dan melihat seorang penjaga perpustakaan atau librarian, orang tersebut bisa memiliki skema bahwa penjaga perpustakaan tersebut pasti sangat suka membaca buku. Yang ketiga adalah peran sosial. Contohnya, kita mengambil peran seorang guru. Kita tahu tugas seorang guru adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuannya kepada siswa-siswanya. Maka dari itu, kita memiliki skema bahwa seorang guru harusnya memiliki sikap yang bijaksana, berwawasan luas, dan memiliki etika dalam berperilaku. Yang terakhir adalah bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu. Skema ini berisi pengetahuan mengenai urutan tipe kejadian atau situasi sosial. Misalnya saat kita pergi ke kafe, kita akan memesan, lalu duduk, kemudian pesanan kita akan diantarkan. Dengan begitu kita akan memiliki skema bahwa saat kita pergi ke kafe, kita akan melakukan hal yang sama. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi skema. Yang pertama adalah attention. Skema yang dipengaruhi oleh apa yang tertulis dalam pikiran. Yang kedua adalah encoding. Skema dipengaruhi oleh apa yang tersimpan dalam pikiran. Dan yang terakhir adalah retrieval. Skema dipengaruhi oleh pengambilan informasi. Selanjutnya adalah heuristik atau jalan pintas mental. Heuristik adalah jalan pintas yang digunakan orang dalam mengambil keputusan secara cepat dan efisien. Heuristik bergantung pada availability, representativeness, familiarity, anchoring effects, mood, scarcity, dan trial and error. Terdapat 4 jenis heuristik. Yang pertama adalah availability heuristic. Ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dalam pikiran seseorang. Misalnya, ada kejadian pesawat jatuh. Maka dari itu, orang-orang akan memutuskan untuk tidak menaiki pesawat dalam waktu dekat. Yang kedua adalah representative heuristic. Ini merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai suatu kejadian dengan mencocokkannya pada kejadian yang sebelumnya ada. Misalnya seseorang bertemu dengan individu yang berpakaian rapi, berbaju koko, menggunakan sorban, dan berbicara santun atau sopan.
maka orang tersebut dapat berpikir bahwa orang yang ia temui adalah seorang ustadz. Yang ketiga adalah efek heuristik. Ini melibatkan pembuatan pilihan yang dipengaruhi oleh emosi yang dialami individu pada saat itu. Misalnya, seseorang tidak mau mencoba aktivitas baru hanya karena ia merasa takut ataupun cemas, meskipun sebenarnya tidak ada alasan yang logis untuk merasa demikian. Yang keempat atau yang terakhir adalah satisficing heuristic. Ini adalah strategi pengambilan keputusan di mana pilihan pertama yang memenuhi kriteria dipilih, meskipun ada alternatif lain yang lebih baik. Salah satu dampak dari jalan pintas mental atau heuristik adalah bias kognitif. Bias adalah kecenderungan atau penyimpangan dari kebenaran dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan publikasi yang dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Terdapat 8 bias kognitif. Yang pertama, bias aktor pengamat. Ini merupakan kecenderungan mengatribusi perilaku kita disebabkan faktor eksternal, sementara perilaku orang lain disebabkan faktor internal. Contohnya, saya jatuh karena lantainya licin, sementara orang lain jatuh karena ia ceroboh sekali. Yang kedua adalah anchoring bias, di mana seseorang berperilaku terlalu bergantung pada informasi pertama yang didapat atau dipelajari. Contohnya, ketika kita berkunjung ke sebuah restoran atau kafe, biasanya menu-menu dengan harga yang terendah dicantumkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar memberikan kesan bahwa makanan atau minuman dalam restoran atau kafe tersebut cukup terjangkau. Yang ketiga, availability heuristic bias. Ini terjadi ketika seseorang berperilaku hanya didasarkan pada informasi yang disediakan di memori saja. Biasanya orang-orang lebih percaya dengan informasi yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, ada perokok yang tidak percaya bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Rupanya si perokok mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa kakeknya yang perokok berat baru meninggal di usianya yang 100 tahun. Sementara sudah jelas bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Yang keempat adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan orang untuk mendukung informasi yang menegaskan keyakinan atau hipotesis mereka. Contohnya, kita seringkali setuju dengan orang yang sependapat dengan kita. Yang kelima adalah bias konsensus palsu, yaitu bias kognitif dengan kecenderungan untuk menganggap bahwa keyakinan, pendapat, atribut pada perilaku seseorang lebih banyak dibagikan daripada yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa kualitas pribadi, karakteristik, keyakinan, dan tindakan mereka tersebar luas di seluruh populasi umum. Hal ini menjadi penyebab orang dapat membuat pilihan dan menilai perilaku mereka sebagai hal yang relatif umum dan sesuai dengan keadaan yang ada. Yang keenam adalah bias kekukuhan fungsional, yaitu bias kognitif dengan kecenderungan untuk memahami suatu objek hanya dalam hal penggunaan yang paling umum. Misalnya, orang pada umumnya menganggap bahwa kardus digunakan sebagai tempat penyimpanan, sehingga tidak ada yang menghalangi mereka untuk meletakkan sebuah buku di dalamnya. Yang ketujuh adalah halo efek, yaitu bias kognitif dalam melakukan penilaian yang mana evaluasi umum biasanya positif dari seseorang atau evaluasi seseorang pada dimensi tertentu mempengaruhi penilaian orang tersebut pada dimensi spesifik lainnya. Misalnya, seseorang yang lebih disukai biasanya dinilai lebih cerdas, kompeten, jujur daripada dirinya yang sebenarnya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah efek Dunning-Kruger, yaitu bias kognitif di mana orang berperilaku keliru dalam menilai kemampuan yang dimilikinya, atau seseorang menilai kemampuan dirinya jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Apakah afeksi dan kognisi saling berpengaruh? Jawabannya adalah iya. Perasaan dan suasana hati memiliki pengaruh yang kuat terhadap aspek kognisi, begitu juga sebaliknya. Yang pertama adalah ingatan yang bergantung pada suasana hati atau mood dependent memory, yaitu suatu ingatan yang akan kita ingat saat kita berada pada suasana hati tertentu. Yang kedua adalah afek kesesuaian suasana hati atau mood congruence effect, yaitu kecenderungan untuk mengingat dan menyimpan informasi positif saat berada di situasi hati yang positif dan informasi negatif saat berada pada suasana hati yang negatif. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Setiawati Intan Savitri dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya.